Saudara-saudariku terkasih, salam sukacita untuk kita semua, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 6 April 2025, hari Minggu Prapaskah kelima. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya, tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara-saudariku terkasih, pada Minggu Prapaskah kelima bacaan Injil bercerita tentang orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di depan Yesus dan meminta pendapat Yesus mengenai persoalan perempuan itu. Apakah mereka tidak tahu yang harus mereka perbuat pada perempuan yang kedapatan berbuat zina? Tidak, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka membawa perempuan itu kepada Yesus bukan karena mereka tidak tahu, tapi mereka ingin mencoba Yesus. Mereka ingin mendengarkan jawaban Yesus. Dengan demikian mereka mempunyai alasan yang menyalahkan Yesus. Mereka punya dasar untuk menyalahkan Yesus. Bila Yesus menjawab perempuan itu harus dibunuh, maka Yesus kehilangan reputasi sebagai sahabat kaum pendosa. Tetapi kalau Yesus membiarkan perempuan itu hidup, maka Yesus dianggap melawan hukum Taurat. Yang dilakukan Yesus menarik. Membungkukkan badan lalu menulis di tanah dengan jarinya dan berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama kali melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis ke tanah. Apa yang ditulis Yesus di tanah tidak dijelaskan oleh penginjil untuk kita. Tapi setelah mendengar perkataan Yesus, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Bisa jadi yang tertulis Yesus di tanah itu adalah nama-nama mereka yang membawa dan menghakimi perempuan itu. Nama-nama mereka yang menganggap diri mereka saleh, yang menganggap diri mereka benar, yang menganggap diri mereka suci. Yang luar biasa setelah melihat tulisan Yesus di tanah, pergilah mereka. Yang pergi dahulu adalah yang paling tua. Mungkin sadar dan malu bahwa mereka adalah orang yang
banyak berdosa. Setelah semua orang pergi, tinggal Yesus dengan perempuan itu. Yesus selalu mengatakan, "Aku tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara-saudariku terkasih, ada dua hal yang bisa kita renungkan dari kisah Injil hari ini. Pertama, Injil menegaskan kita sebenarnya bukanlah manusia yang tanpa kekurangan. Bukanlah manusia yang sempurna, maka tidak perlu sombong, tidak perlu merasa diri sok suci, tidak perlu menghina dan meremehkan sesama kita yang lain. Tidak perlu mengatakan orang lain berdosa, tidak perlu menceritakan kejelekan orang lain. Tidak perlu ngomong tentang keburukan orang lain. Yesus dengan tegas mengatakan pada orang-orang Farisi yang membawa perempuan yang kedapatan berbuat zina, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama kali melemparkan batu kepada perempuan itu." Dan hari ini Yesus mengatakan sekali lagi untuk kita semua dengan perkataan yang sama, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama kali melemparkan batu kepada perempuan itu." Dengan jawaban ini Yesus mau mengatakan bahwa menganggap diri saleh adalah juga salah satu bentuk dari dosa. Tidak hanya itu, bisa saja yang ditulis Yesus di tanah adalah nama-nama kita, Anda dan saya yang sering kali sok suci dan sombong dalam hidup. Pesan kedua, pesan Yesus pada perempuan itu, janganlah berbuat dosa lagi mulai sekarang ini. Yesus mengingatkan bahwa kalau sudah mendapatkan pengampunan, sudah mendapatkan kemurahan dan cinta dari Tuhan, maka hiduplah lebih baik. Saudara-saudariku terkasih, Injil hari ini mengingatkan kita bahwa mungkin saja nama yang ditulis Yesus di tanah itu adalah nama kita. Maka kita lebih jujur dengan diri kita bahwa kita bukanlah orang yang suci, yang bersih, yang baik. Kita juga penuh kelemahan, kekurangan, karena janganlah mudah menghakimi orang lain. Janganlah mudah bercerita tentang kejelekan orang lain, karena mungkin saja kita lebih jelek dari mereka. Kita bisa belajar dari perempuan dalam kisah Injil hari ini, yang tidak berdaya. Ia dengan rendah hati mengakui kesalahan. Ia datang pada Yesus dan mohon belas kasihan. Semoga inilah yang kita lakukan. Bukan menjelekkan orang lain, bukan menyalahkan orang lain, meremehkan orang lain, menghakimi orang lain. Tapi mengakui kesalahan kita. Mengakui dosa-dosa kita pada Tuhan. Dan percaya belas kasih Allah yang sama yang diterima perempuan itu juga akan kita terima. Lalu jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang ini. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kalau Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.